Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga bisa hadir pada kegiatan pagi hari ini, yakni pada acara diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 9 SMK Al-Karimiyah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Karimiyah, Bapak Fendi Susanto SPDI. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru yang berkenan hadir pada kegiatan pagi hari ini. Untuk menyingkat waktu, baiklah izinkan saya membaca susunan kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, doa strip penutup. Untuk mengawali acara pada kegiatan hari ini, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Selanjutnya, sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Fendi Susanto SPDI. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami taatimi, pengasuh beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Karimiyah. Yang kami hormati Bapak Ibu guru di lingkungan SMK Al-Karimiyah, dan terkhusus Bapak Muhammad Kamaludin, CGP Angkatan 9 dari SMK Al-Karimiyah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan lancar tanpa aral apapun, karena ini merupakan taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, marilah kita ikuti kegiatan diseminasi budaya positif sekolah hari ini dari CGP Angkatan 9 Bapak Muhammad Kamaludin, agar kegiatan hari ini bisa kita serap sebagai bagian dari pengembangan sekolah. Karena tidak henti-hentinya kita harus selalu wajib untuk melakukan inovasi dalam rangka pengembangan sekolah, baik dari sisi pembelajaran, norma-norma yang harus kita junjung tinggi, juga prestasi yang terus kita kembangkan sebagai bagian dari kita untuk terus meningkatkan pendidikan di Sumeneb khususnya dan untuk Indonesia pada umumnya. Karena meski dari ujung timur Pulau Madura terpencil, paling tidak kita punya gagasan besar yang bisa kita berikan kepada Indonesia lewat kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena selama ini kita mungkin selalu berpikir bahwa pendidikan itu selesai ketika kita sudah menyampaikan apa yang kita ketahui, tapi ternyata tidak. Ada banyak hal yang harus kita lakukan untuk peningkatan kualitas peserta didik di sekolah, apalagi sekolah menengah kejuruan yang juga menuntut banyak hal selain soft skillnya, hard skillnya, dan yang lain. Jadi semoga kegiatan hari ini diseminasi budaya positif sekolah yang akan dipaparkan oleh CGP Angkatan 9
Bapak Muhammad Kamarudin bisa menjadi pembuka cakrawala baru tentang berpikir kita bagaimana pengembangan sekolah di masa depan. Mungkin itu saja sebagai pengantar dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sampaikan terima kasih. Acara yang terakhir, doa penutup yang akan dibacakan oleh Bapak Aris Arianto, AMAPB. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Antara jadi dan hati wafinya amarul baluka musibat. Ya Rabbana alhamdulillah yang bagi dan wajib wajib. Ya Allah ya Rabbi, tunjukkanlah kepada kami sehingga kami bisa menjalaninya. Ya Allah, tunjukkanlah keburukan kepada kami sehingga kami bisa menjauhinya. Ya Allah, berilah tambahkanlah ilmu kepada kami yang bermanfaat sehingga kami bisa mengamalkannya. Ya Allah, ya Rabbi, hanya kepada kami bersandar. Ya Allah, hanya kepada kami kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, seiring pembacaan doa tadi, berakhirlah acara pagi hari ini. Selanjutnya, saya pamit undur diri. Kemudian akan dilanjutkan dengan destinasi budaya positif oleh CGP Angkatan 9 SMK Al-Karimiyah yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Kamarudin MPD. Akhir kata dari saya, akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Al-Karimiyah, yang saya hormati dan saya muliakan Yayasan Kariman Pondok Pesantren Al-Karimiyah, yang saya hormati Kepala SMK Al-Karimiyah, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu guru dan staf tata usaha SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka dalam kegiatan diseminasi tentang pemahaman dan penerapan pengalaman kami dalam mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Sumeneb. Dan pada kesempatan ini saya akan mencoba membersamai Bapak Ibu sekalian untuk mendalami, memahami lebih jauh tentang budaya positif, khususnya di sekolah kita SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Salawat serta salam marilah tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan Bapak Kepala Sekolah, saya akan menyampaikan pemaparan saya sambil berdiri biar kita lebih komunikatif. Bapak Ibu sekalian, hari ini Senin tanggal 30 Oktober 2023. Saya melihat Bapak-bapak, Ibu menggunakan batik khas Sumeneb. Dan mungkin barangkali salah satu yang mungkin agak menggelitik, penampilan saya menggunakan orden Sumeneb, orden Madura ya, orden Madura, orden Sumeneb.
Pertama, ini selain kita sedang akan memperingati hari jadi ke-754 Kabupaten Sumbar. Ini sebenarnya bagian dari cara kita untuk mempertahankan budaya lokal. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan yang akan saya sampaikan. Momennya pas sekali. Jadi hari ini tanggal 30 Oktober, hari terakhir Budit saya untuk menyampaikan diseminasi. Memang sengaja saya paskan dengan momen hari jadi ke-754 Kabupaten Sumbar. Bapak Ibu, kita akan lebih mengupas tentang budaya positif. Budaya itu banyak, ya. Tapi ada sesuatu hal yang positif, ada juga yang negatif. Kita akan coba mengupasnya di budaya positif, khususnya di sekolah. Ini saya pelajari Bapak Ibu di modul 1.4. Jadi sudah 1/3 perjalanan saya melaksanakan atau mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Konsep intinya ada beberapa. Kalau saya lihat di sini ada 8 konsep inti. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Kita coba pelan-pelan. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu rekan kita Bapak Ansarul Fukaha telah juga menyampaikan diseminasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada dasarnya diferensiasi ini menyebar. Kalau di bahasa matematika, diferensiasi itu penyebaran. Kalau di fisika juga sepertinya diferensiasi itu penyebaran. Jadi kalau ada cahaya menyebar, berarti cahaya itu sedang berdiferensiasi menuju ke segala arah. Apa tujuannya cahaya? Kalau lampu senter itu pasti mengarah ke banyak arah supaya bisa menerangi semuanya. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya paradigma pembelajaran kita saat ini harus sudah mulai bergeser Bapak Ibu. Kalau dulu Bapak Ibu menyiapkan RPP sekedar hanya untuk administratif, disiapkan RPP-nya, kemudian langsung melakukan pembelajaran yang sifatnya global tanpa mengetahui kebutuhan murid kita masing-masing. Yang penting saya buat materi, mau ditangkap atau tidak ditangkap oleh siswa gak peduli, yang penting saya menyampaikan materi. Bagaimana siswa menyerap materi itu sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Nah sekarang harus bergeser Bapak Ibu. Bapak Ibu harus bergeser paradigma pembelajarannya, harus berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Kebutuhan murid itu sebenarnya ada 3. Sebenarnya bukan tidak akan saya sampaikan di sini. Biasanya ada nanti momen pembelajaran diferensiasi tersendiri. Tapi saya buka bocoran saja, seperti yang disampaikan Pak Ansarul, mungkin pembelajaran berdiferensiasi itu didasarkan pada kebutuhan siswa atas 3 hal. Pertama, kesiapan siswa. Yang kedua, minat siswa. Dan yang terakhir, profil belajar siswa. Ada siswa yang visual, ada siswa yang psikomotorik atau kinestetik, ada yang auditorik. Ada siswa yang sukanya, yang penting Bapak menjelaskan saya suka. Ada siswa nggak suka gurunya ceramah terus, tapi sukanya dengan gambar-gambar atau video-video, itu visual dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, kita harus paham miskonsepsi tentang teori kontrol. Pada dasarnya kita itu mencoba mengontrol murid. Coba, benar nggak kita mencoba mengontrol murid? Kira-kira pernyataan ini benar nggak? Kita di sekolah itu sebenarnya harus mengontrol murid. Betul, karena kita harus memonitor perkembangan murid. Tapi ada sesuatu yang keliru selama ini tentang kontrol itu seperti apa? Pertama, ilusi guru mengontrol murid itu maksudnya kita itu seakan-akan mau memaksakan siswa. Jadi kontrol kita itu seakan-akan siswa harus begini. Jadi siswa misalnya
kita sedang kontrol siswa yang bajunya di luar, kamu masukkan. Nah ini sebenarnya kontrol seperti ini tidak efektif. Yang efektif adalah bagaimana kita mendalami secara psikologi, secara mental mereka, agar mereka muncul kesadaran dalam diri. Seakan-akan kita itu mengontrol murid, murid itu mau mengikuti kita. Padahal murid itu punya keinginan sendiri. Tujuan kita adalah mengontrol murid supaya mereka yang awalnya kurang sadar harus sadar. Jangan terus-terusan dikontrol tanpa adanya nilai-nilai yang kita tanam pada diri murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Saya yakin Bapak Ibu ketika menjumpai anak yang melanggar tata tertib misalnya, pasti diberi arahan. Bapak Ibu selalu memberikan penguatan positif kan? Itu harus dilakukan Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini yang harus dijauhi. Kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Contoh, Ari kenal Ari? Kenal ya, Ari murid kita ya. Dia misalnya tidur di kelas. Kemudian Bapak Ibu ketika melaksanakan tugas kontrol sebagai guru, Bapak Ibu kemudian, Ri, kamu kok tidur terus, Ri? Mau jadi apa kamu? Bisa nggak kamu nanti pintar? Kalau kamu nggak naik kelas bagaimana? Nah, pernyataan-pernyataan ini sepertinya akan membuat anak terus merasa bersalah. Kok lagi kirim masuk guru, kok tak bisa naik kelas dan semacamnya. Ya, ini juga harus dihindari hal-hal seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita guru pasti lebih dewasa dari anak-anak kita. Bapak Ibu yang punya anak juga pasti seperti itu. Jadi kita karena lebih dewasa dari mereka, kita seakan-akan punya kekuasaan untuk mengontrol mereka. Kamu jangan keluar, karena anak kita yang bisa di rumah. Kamu tidur, kamu jangan main, kamu belajar. Seakan-akan kita memaksakan itu. Bahwa kita itu sebagai orang dewasa berhak memaksa. Padahal jangan. Tapi yang paling penting dari keseluruhan ilusi guru dalam mengontrol murid ini, tujuannya sebenarnya yang diinginkan adalah satu, munculnya kesadaran diri dari murid. Jadi guru hanya mantau saja, nggak perlu sampai marah-marah lagi di sekolah atau di kelas. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi yang seperti yang tadi saya sampaikan, 4 ilusi itu sebenarnya ada stimulus, ada respon. Jadi ketika ada stimulus baru ada respon dari siswa. Bukan muncul dari kesadaran diri siswa. Seperti Ari tadi, Ari tidur, ketika kita beri respon, Rik, kamu gimana? Gini. Akhirnya dia merespon. Bukan dari pendekatan teori kontrolnya. Teori kontrol itu muncul dalam diri seseorang, baik kita sebagai guru maupun murid. Ini saya mengutip dari Stephen Covey. Dia mengatakan bahwa bila kita ini membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini maksudnya untuk kita mau mengadakan perubahan. Jadi Bapak Ibu kan sekarang kita ingin sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan mengubah paradigma mengajar kita dari yang awalnya teacher center menjadi ke student center. Tapi bagaimana kita menghadapi itu di tengah kondisi kita? Karena masing-masing sekolah, masing-masing anak berbeda. Bapak Ibu tentu akan lebih nyaman mungkin ketika mengajar di SMA 1 Sumeneb, mungkin. Tapi akan lebih tertantang ketika mengajar di SMK Al-Wariniyah, karena input siswanya yang
sangat rendah misalnya. Kalau di SMA 1 kalau mungkin karena siswanya sudah pinter-pinter, pilihan sudah melalui penyaringan dalam pemilihan atau penerimaan peserta didik baru, tentu mereka terbaik. Jadi Bapak itu ketika mengajar menggunakan metode apapun, seakan-akan gampang, enak gitu. Kok enak? Ketimbang saya ngajar di kelasnya Arin ya, atau kelasnya Ferdi dan semacamnya misalnya, atau di kelas kita, kok lebih enak di sana ya? Mungkin barangkali muncul seperti itu. Karena apa? Input siswanya berbeda-beda. Oleh karena itu kita harus perlahan demi perlahan. Yang penting menurut Ki Hajar Dewantara, sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu ketika pendampingan individu, bahwa tujuan utama pendidikan sebenarnya itu adalah memerdekakan murid. Karena murid itu sudah punya kodrat. Ya. Pada dasarnya murid itu sudah punya kodrat. Kita manusia itu sudah punya kemampuan. Tuhan itu menciptakan kita itu sudah punya diberi kemampuan. Kemampuannya itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, maksudnya apa kita bisa menghilangkan yang negatif? Susah. Karena manusia itu karakter sudah. Tapi bagaimana kita menebalkan yang positif supaya yang negatif menjadi samar-samar. Nah, itu tujuan kita. Ini stimulus respon contohnya ya. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Kalau realitas kebutuhan kita, yang teori kontrol, realitas itu antara kita berbeda-beda. Jadi maksudnya realitas atau kebutuhan kita sama, maksudnya semua siswa itu dianggap sama. Kalau disiplin harus disiplin semua, memang betul. Tapi munculnya rasa disiplin itu ternyata berbeda-beda antara murid satu dengan murid yang lain. Bisa jadi Ari mau berdisiplin gara-gara saya takut dihukum guru. Atau siswa lain, misalnya Ferdi berdisiplin karena apa? Karena ingin dapat penghargaan. Kan beda-beda, motivasinya berbeda-beda. Nita, murid kelas 10, berdisiplin karena apa? Karena dia ingin menjadi manusia yang benar-benar disiplin. Nah, ini yang beda, muncul dari diri sendiri. Nah, disiplin positif, sebenarnya disiplin itu berasal dari disiplina, yang artinya belajar. Bapak Ibu pasti ya, kalau disiplin itu identik dengan kepatuhan. Kira-kira benar apa enggak pernyataan saya? Disiplin itu biasanya identik dengan kepatuhan atas tata tertib atau peraturan tertentu. Disiplin belajar, oh berarti saya harus patuh, saya harus belajar dan semacamnya. Disiplin datang waktu, saya harus patuh supaya tidak datang terlambat. Nah, ini biasanya pemikiran seperti itu harus mulai kita hilangkan, bahwa disiplin itu sebenarnya bukan karena kepatuhan, bukan karena berkaitan dengan peraturan-peraturan, ketatnya peraturan, tetapi sebenarnya disiplin itu artinya belajar. Namanya belajar ya pasti perlahan-lahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, gitu ya. Jadi perlahan-lahan kita harus menuju tujuan dari pendidikan. Kemudian disiplin diri mengacu pada untuk tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, jadi disiplin itu paling tidak harus ada tanggung jawab dari siswa, dari anak-anak kita, bahwa dengan berdisiplin itu mereka akan menunjukkan nilai-nilai kebajikan. Langsung saja. Nah, nilai-nilai kebajikan ini contoh nilai-nilai kebajikan. Kita di Indonesia punya P5. Ya. Kemarin hari ini kita melakukan P5BK, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Kalau SMK ditambah BK, budaya kerja. Nah, proyek profil pelajar Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sedang kita laksanakan sebenarnya mengarah kepada nilai-nilai kebajikan untuk profil pelajar Pancasila. Ini salah satu nilai, contoh nilai kebajikan yang sifatnya universal, Bapak. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu tidak melihat budaya mana, tidak melihat ras, tidak melihat suku. Yang pasti nilai-nilai kebajikan ini hendaknya kita titik tularkan ke anak-anak kita. Contoh,
beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Ini disebut juga nilai-nilai kebajikan universal. Karena kenapa dikatakan universal? Umum, tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga berlaku di negara-negara lain yang bukan komunis, tapi negara-negara yang percaya kepada Tuhan pasti mengembangkan nilai-nilai ini. Jadi di profil pelajaran Pancasila itu ada 6 dimensi: beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini yang kita terapkan di sekolah kita. Karena sesuai visi pendidikan Indonesia, profil pelajaran Pancasila ini harus menjadi acuan kita untuk mengembangkan nilai-nilai kebajikan. Ini adalah IBO Primary Years Program. Ini salah satu nilai-nilai kebajikan yang diatur oleh sebuah institusi di salah satu negara di dunia. Tetapi ini bisa diambil juga oleh kita. Kenapa? Karena ini nilai-nilai kebajikannya bersifat universal, umum, boleh diajarkan, termasuk keterampilan hidup dan semacamnya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kenapa saya mengupas kebutuhan dasar manusia? Pada dasarnya perilaku kita, perilaku manusia itu dilakukan pasti karena ada alasan, pasti untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contoh, Bapak Ibu bekerja, mengajar di SMK Al-Karimiyah, pasti ada alasannya. Pasti ada alasannya. Boleh saya tahu, Bu Mr. Ansar? Boleh saya tahu satu saja alasan Bapak mengajar di SMK Al-Karimiyah? Satu saja. Karena Bapak ada kebutuhan apa? Pada prinsipnya sih untuk menularkan ilmu yang sudah saya dapat. Thank you. Untuk menularkan ilmu yang didapat. Bu Yuli, saya tanya dengan pertanyaan yang beda ya. Bu Yuli mengganggu Bunita dengan cara, saya tidak mau mengatakan membuli tapi bahasa Indonesia, bahasa Madura comoco apa? Bahasa Indonesia apa? Mencomoco. Menggojlok Bunita yang nanti malam mau menikah. Kira-kira Bu Yuli mengganggu Bunita, apa kebutuhan dasar Bu Yuli yang sehingga membuat Bu Yuli berperilaku seperti itu? Kira-kira ingin apa? Dalam hati sebenarnya ingin kalau kuda itu tuh benar-benar segera menikah. Gitu. Jadi suka-suka saja ingin menggojlok Bunita. Terima kasih. Contoh dua itu saja ya. Dari contoh ini menunjukkan ketika ada anak kita yang salah, kita harus paham betul apa kebutuhan dasar mereka sehingga mereka melakukan itu. Pak Zarul mengajar di SMK Al-Karimiyah, dia punya kebutuhan dasar ingin menularkan ilmu. Tapi bolehkah saya bertanya, apakah ingin mencari nafkah? Apa juga bagian alasan? Alasan bisa masuk. Bisa masuk. Karena kan banyak alasan sebenarnya. Ya. Yang diminta satu. Ya diminta satu. Oke, betul. Yang diminta satu. Kalau diminta 4 bisa masuk. Ya. Baik. Kalau kita bicara mengenai cari nafkah atau cari penghasilan, itu kebutuhan dasar yang ingin diambil atau diraih oleh Pak Ansarul itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kalau saya nggak bekerja ini gimana? Bu Yuli mengganggu karena dia senang ambil Bu Bunita, menggojlok. Jadi dia punya kebutuhan dasar kesenangan. Saya ingin senang, ingin saya mau memenuhi hobi saya menggojlok. Lama dengan Ari ketika kita menghukum Ari misalnya dengan menggojlok seperti itu, sebenarnya memenuhi kebutuhan saya misalnya, karena saya senang.
dengan mengunjung itu saya bisa tertawa, bisa senang begitu ya. Ini salah satu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya itu. Nah, ini Bapak Ibu alasannya. Kebutuhan dasar manusia sebenarnya ini. Ada 5 hal yang mendasar. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kalau boleh ini contohnya, kalau bertahan hidup itu makan, alasan saya makan, alasan saya pindah rumah, ya, karena ingin bertahan hidup. Kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi. Contoh, Ari, ketika pelajarannya Bu Festi, tidak Bu Festi mengajari anak-anak yang pintar saja. Sementara Ari yang mungkin kurang pintar merasa dia tidak diindahkan oleh Bu Festi, sehingga akhirnya apa dia? Dia tidur. Dia tidak mengindahkan. Jadi ketika menjumpai anak tidur, jangan tiba-tiba memarahi dia. Ilhami dulu, maknai dulu, kira-kira ini anak butuhnya apa dari saya? Kok dia tidak dengerin saya? Kok coba, Ri, ayo belajar nak. Pak Ari, saya sudah diperhatikan sama guru. Akhirnya dia bisa semangat. Jadi kita ketika menghadapi persoalan murid, lihat kebutuhan dasarnya. Siapa tahu ketika kita memaknai kebutuhan dasar murid itu yang belum mereka penuhi, kita bisa penuhi supaya mereka bisa tertarik dengan pembelajaran kita. Penguasaan, advokat punya bodoh advokat, dia sebenarnya advokat karena ingin dia punya kebutuhan kekuasaan. Saya bisa ini, betul kok untuk advokat, benilah kayak misalnya. Jadi ketika ada anak bertengkar sesama temannya, maknai dulu kira-kira kebutuhan dasar apa dia yang menyebabkan dia bertengkar. Kebutuhan dasarnya, bukan alasannya. Kebebasan. Pak Mamat bicara terus di dalam kelas. Akhirnya anak-anak ngantuk. Kita harus tahu, mungkin anak-anak minta cara yang lain. Mereka ingin sesuatu yang berbeda, yang bebas. Tidak hanya ceramah. Sekali-kali butuh dengan media video, sekali-kali dengan ajak bermain. Sehingga anak-anak itu punya kebutuhan dasar kebebasan. Ingin bebas, ingin sesuatu yang berbeda. Termasuk kesenangannya, seperti yang disampaikan Bu Yuli, atau berencana, dibully, sebenarnya dia senang-senang saja. Gitu ya. Nah, motivasi perilaku manusia yang sudah saya sampaikan, sebenarnya ada 2 hal mendasar yang sering kita jumpai. Coba Bapak Ibu pernah enggak di grup WA kita, mohon maaf, Pak Kepala Sekolah, ya saya katakan marah-marah juga bukan marah-marah sih. Ngereng Bapak Ibu, nikah ampun urusan apa? Korpet tok lebat Bapak Ibu, ngereng toh. Napa Yobo toh maksudnya, Yobo gak setengah melu, ngereng toh pernah nggak? Nah, pernah ya? Ada ya, masih disimpan ya? Ya, itu. Besoknya Vida biasanya, mohon maaf ini contoh, Vida yang biasanya datang 7:15 karena ada WA itu, besoknya jam 6 sudah di sekolah. Bu Festi juga mungkin. Bu Festi yang awalnya jam setengah 8 baru datang, contoh ini Bu ya, contoh. Karena mendengar itu WA itu, besoknya subuh sudah siap-siap. Kira-kira antara ini dengan ini masuk yang mana? Apa yang dilakukan oleh Bu Vida dengan Bu Festi untuk menghindari hukuman? Maksudnya hukuman tidak harus dihukum. Ketidaknyamanan. Ketika disampaikan oleh Pak Keksek seperti itu, kan kita merasa tidak nyaman ya. Iya. Jadi datanya Bu Festi dari subuh sudah di sini. Kita yang jam 6 sudah di sini. Itu gara-gara untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua,
Pak Kepsek ngereng Bapak Ibu paling laku paling anak kenaikan HR 10% misalnya, atau guru yang hadir tepat waktu tiap hari selama 1 tahun berturut-turut, langsung sehari tak langsung oleh jangan dilihat dulu rapotnya. 1 tahun tidak pernah terlambat misalnya, akan mendapatkan kenaikan honor sebesar 100%. Berbondong-bondong guru-guru, jumlah kuatnya. Bahkan sebelum Pak Fendi sudah datang sudah acel-acel tapi siap ada. Pak Fendi yang bagian menilai sama sini terlaku sampai sudah siap dari lomba kaki. 1 tahun berturut-turut onggel kaki. Bangkrut saya. Jadi kalau itu terjadi sehingga bisa kita simpulkan Bapak Ibu melakukan itu karena ingin mendapatkan penghargaan. Sekarang gimana? Misalnya apabila Pak Fendi tidak pernah ngomong seperti itu, ngereng Bapak Ibu di kampung orang ngereng mundur, atau memberi hadiah, tidak pernah melakukan itu, tidak mau menegur apa-apa, tapi juga tidak mau memberikan penghargaan. Kira-kira Bapak Ibu mau tetap hadir tempat waktu enggak? Tidak. Iya, itu yang ingin kita perbaiki. Semua manusia tidak ada yang sempurna, tak ada gading yang tak retak. Paling tidak keinginan untuk berdisiplin itu muncul dari dalam diri, intrinsik. Kalau ini ekstrinsik, Bapak Ibu melakukan karena ada pengaruh dari luar, karena ada pengaruh WA-nya Pak Fendi, karena ada pengaruh mau dikasih kenaikan honor. Murah kira tak ada kenaikan, atau murah kira tak ada hukuman. Apakah kita tetap mau tepat waktu bersekolah? Paling tidak mulai dalam diri kita sudah mulai kita bangun itu. Dan itu tidak hanya terjadi di guru, murid juga harus begitu. Murid kita datang pagi itu, harapan kita adalah mereka itu datang pagi karena ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bahwa mereka memang ingin disiplin. Saya mau datang jadi bukan dasar, bukan gara-gara Pak Henry selaku staf Wakasek kesiswaan mancing ya berenang pagar menunggu siswa yang terlambat. Jadi siswa itu datang tepat waktu di sekolah bukan karena takut dihukum, bukan karena takut diberi sanksi, tapi mudah-mudahan karena ingin menjadi diri sendiri yang lebih baik. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. 2 diantaranya itu adalah motivasi yang sifatnya ekstrinsik karena ada pengaruh dari luar, yaitu motivasi untuk menghindari hukuman. Yang kedua motivasi untuk mendapat penghargaan. Kemudian motivasi memang ingin menjadi manusia yang benar-benar percaya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang hukuman, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Sebaiknya Bapak Ibu kita tidak melakukan hukuman, sebaiknya dan wajib. Jadi kurikulum merdeka itu pemberian hukuman itu tidak dianjurkan. Barangkali Bapak Ibu masih melakukan itu, dan saya pun melakukan itu, tanpa disadari saya melakukan. Tapi ketika ingat, astagfirullahaladzim, segera astagfirullah, balik lagi ke laptop, balik lagi. Jadi hukuman itu tidak terencana tiba-tiba, tapi kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Dua-duanya ini diupayakan kita hindari, tapi kita mencoba yang ini. Restitusi ini adalah bagian bentuk untuk saling
sharing antara guru dan murid untuk mencari solusi, untuk mencari apa kesalahannya, kemudian memberi waktu dia untuk bertanggung jawab. Itu bedanya. Kalau hukuman, contoh, kembali lagi ke Ari. Ari terlambat datang ke sekolah gara-gara bangun kesiangan. Kita ada di pagar menunggu Ari datang jam 7:15. Tiba-tiba, Rik sini, push up, squat jam. Ini adalah bentuk hukuman yang tidak terencana dan tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dia perbuat. Bodoh nggak hubungannya dengan push up bisa mengobati anak itu tidak terlambat? Tidak kan? Tidak ada kaitannya. Konsekuensi beda. Kalau konsekuensi contohnya begini. Pelajaran olahraga, misalnya saya guru olahraga, anak-anak kumpul di lapangan, semuanya kumpul. Tiba-tiba Ari datang terlambat. Ri, kamu datang terlambat, squat jam, push up. Ini termasuk konsekuensi. Kenapa? Karena di pelajaran olahraga memang dia harus berolahraga. Hukumannya sesuai dengan apa yang diatur. Tapi masih masuk konsekuensi. Ada hukuman tapi konsekuensi. Contoh lagi, speed, buku Nabila. Kemudian saya bilang, sini, kenapa kamu merobek bukunya tidak? Anu Pak, saya hanya mau bergurau. Karena kamu mau nyobek ini bukunya Vida, nggak Vida siswa. Maka kamu harus menggantinya dengan buku yang baru. Ini termasuk konsekuensi. Kalau hukuman, kamu karena merobek bukunya Vida, lari di lapangan, itu hukuman Pak, beda. Tapi kalau konsekuensi sesuai dengan apa yang dia perbuat. Tetapi belum ada nilai-nilai yang akan dia gunakan untuk melakukan perubahan. Makanya adanya restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kolaboratif, ada diskusi, ada dialog. Misalnya Pak Henry ya, siswa Henry merobek, Henry sini, kenapa kamu merobek? Ya Pak, saya hanya bergurau Pak. Apakah kamu tahu bahwa tindakan kamu salah? Iya Pak, salah. Kira-kira apa yang mau kamu lakukan? Saya akan mengganti Pak. Nah, maksudnya ada muncul dalam diri siswa itu sendiri untuk memperbaiki dan mempertanggungjawabkan kesalahannya. Bukan kita ganti itu. Iya Pak, ya iya benar. Besoknya lagi kita mau. Tapi kalau mencoba berdialog, kira-kira apa salah kamu? Begini Pak. Terus nilai-nilai apa yang kamu kira-kira tidak lakukan? Iya Pak, saya mengganggu orang. Apa yang mau kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan menggantinya Pak. Dan saya akan meminta maaf kepada Vida. Oke, sudah. Nah ini bentuk restitusi. Ada semacam dialog. Tidak langsung anak lari, joget, peragakan naga air. Hari pernah saya hukum ya. Waktu hari Bapak peragakan naga. Wahyudi waktu uji PKL menggambar batik. Ini batik apa motifnya? Batik naga. Naga apa? Naga air, Pak. Naga air ya. Bagaimana naga air? Berapa? Habis. Tidak apa-apa. Ini bagian dari kita belajar. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu salah. Enggak kok bisa naga air. Enggak coba naga api. Anu Pak, kalau naga api takut terbakar semua. Jadi ngangkut naga air katanya. Dia membatik motifnya naga. Ditanya ini naga apa Yudi? Naga air Pak.
Coba peraga kamu, peraga kamu sih. Tahan ya 1 menit. Iya Pak. Kocak ini. Tapi ngomong, itu 1 menit itu. Peraga air kok. Baik. Saya tanya Bapak Ibu, Bu Lukna, ada tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ada siswa terlambat, coba kamu buat di kertas menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Pernah kan? Dulu SD, SMP itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman, karena tidak ada kaitannya dengan apa yang dia buat. Terlambat datang, suruh moles. Apa hukumannya? Tidak. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Nah, itu bedanya ya. Jadi membeli nyoret, Ustaz, nah, itu hukuman. Tapi bersihkan. Konsekuensi dia karena atas kesalahannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Kalau anak anti masker, push up. Kalau konsekuensi apa biasanya? Kalau tidak pakai masker, konsekuensinya apa yuk? Ya, membeli masker itu beli nggak beli di komsis. Disuruh beli atau dibawa ke ruangan khusus sabok karena sampai mulai video misalnya. Itu konsekuensi karena sesuai dengan apa yang dia berbuat. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman disuruh apa? Bertelanjang kaki sekali itu hukuman. Jadi kalau konsekuensi kalau tidak menggunakan sepatu warna hitam, apa konsekuensinya? Suruh pulang ambil sepatu atau orang tuanya suruh mengantar sepatu hitam. Tapi kalau benar mata kampung sepatunya buka dekik pentak ruang guru seharian ada itu akhir. Secara psikologi, secara mental kita itu sudah menghancurkan anak, atau rusak anak, nyeker, gitu kan. Dan contoh lainnya. Nah ini yang tadi saya bilang, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Konsekuensi, karena itu bentuk dari pembelajaran PJK. Tapi matematika terlambat lari, nggak ada hubungannya. Saya menghukum berarti. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Ingat setiap kenaikan kelas atau setiap rapotan sekolah kita sering memberikan penghargaan. Murid teladan, kemudian siswa berprestasi, bahkan di wisuda ada siswa berprestasi, ada siswa teladan. Ketika saya mengikuti pendidikan guru muda, saya baru dapat pencerahan bahwa sebenarnya penghargaan itu menghukum. Penghargaan itu bentuk hukuman sebenarnya. Walaupun kita ingin dengan memberikan penghargaan supaya siswa lebih berprestasi. Padahal berdasarkan teori kontrol yang tadi, manusia melakukan sesuatu karena ada 3 hal. 1, mau menghindari hukuman. Yang kedua, ingin mendapatkan penghargaan. Nah, sebenarnya penghargaan ini bagian dari bentuk hukuman. Secara tidak kita sadari. Kenapa? Karena ketika kita memberikan penghargaan, itu biasanya siswa yang mendapat penghargaan itu akan mencoba lagi. Tapi siswa yang
tidak mendapatkan penghargaan, dia akan mencoba. Tapi ketika berpikir, aduh, kok tak kira bisa makan aku, wah, Latina, oh, tidak boleh penghargaan nama. Nah itu sebenarnya. Apakah kita tidak boleh memberikan penghargaan? Boleh, tetapi dengan wajar. Dengan wajar. Dengan catatan, ketika kita memberikan penghargaan, tetap restitusi kita lakukan. Restitusi itu bentuk menggugah perasaan siswa supaya yang awalnya tidak berprestasi kita bangkitkan menjadi berprestasi. Ini kalau ada contoh seperti ini, ada guru SD, tiap setelah istirahat itu kadang anak-anak disuruh berbaris kan di depan kelas, guru masuk. Nah cerita ini anak-anaknya itu nggak bisa diatur, salbut. Nah akhirnya ibunya bilang begini, anak-anak yang bisa berbaris dengan rapi nanti akan ibu kasih bintang atau akan ibu kasih permen. Setelah itu anak-anak yang baik dulu terus masuk. Keesokan harinya anak-anak berbaris karena ingin dapat bintang atau karena ingin dapat permen, lolos rapi. Keesokan harinya guru itu tak masuk eketen, masuk berbeda. Datang berbeda, anak-anak berbaris dengan baik. Apa bu wali kelas kita? Oh, kamu permen dia atau tidak dikasih bintang. Akhirnya anak-anak itu cerkalanya atau semrawut. Apa bukti dengan kejadian ini yang ada tertulis di sini? Bahwa kesadaran hanya untuk memperoleh penghargaan itu sebenarnya tidak efektif. Penghargaan itu akan berlaku apabila orang yang memberikan penghargaan itu ada. Tapi pun ada salah boleh. Contoh tadi kita datang ke sekolah ada masuk langsung ke tapi datang berburu langsung kelas, tidak turun guru, langsung ke kelas. Seakan-akan dia sudah ada di ruang guru sejak lama. Nah ini salah satu bentuk perilaku yang harus kita lakukan. Walaupun saya katakan lagi tidak ada manusia yang sempurna. Kita manusia, ya kita manusia pasti punya kesalahan. Tapi paling tidak dengan kesalahan itu, ayo kita perbaiki. Jatuh, ayo bangun dan seperti itu. Jangan sampai ada motivasi yang mengendor dari kita. Saya lanjutkan ke 5 posisi kontrol. Ini yang harus saya titik tularkan ke Bapak Ibu sekalian. 5 posisi kontrol guru, ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Saya mengharap kita ada di posisi manajer, karena manajer ini fungsi kontrolnya dia berusaha membedah persoalan murid, apa kebutuhan dasar murid sehingga dia berbuat salah, kemudian memberi kesempatan murid untuk bertanggung jawab dan mencari solusinya. Ini manajer. Kalau saya ini masih penghukum. Saya menyadari kalau penghukum murid gigit lah. Kalau pembuat rasa bersalah beda. Jadi kalau penghukum yang misalnya kembali lagi contohnya Pak Yudi terlambat datang. Kalau saya sebagai penghukum langsung, kamu terlambat terus. Setiap kali kamu terlambat, kamu berdiri di depan kelas di sana, tunggu di sana sampai pelajaran Bapak selesai. Nah, ini penghukum. Dan pernah saya lakukan. Mungkin kalau ibu-ibu enggak, karena kurang berani, labor atau semua ya. Kalau bapak ibu-ibu biasanya enggak sama, tapi bapak-bapaknya biasanya sama. Pembuat merasa bersalah ini agak lunak sudah, biasanya ibu-ibu atau siapa ya, Yudi terlambat, Yud, ayolah Yud, kamu itu kalau datang terlambat Yud ke sekolah,
tidak dapat pelajaran, bisa-bisa kamu nanti tidak naik kelas. Jadi karena dibuat merasa dirinya bersalah. Kamu baru begini, Bu, tidak bisa dan sebagainya. Itu kalau pembuat. Kalau teman ini, kalau penghukum dan pembuat merasa bersalah, ini biasanya menghancurkan mental murid. Itu rasa lagi, itu rayoko. Saya menyarankan tidak menggunakan ini. Paling tidak dari sini kita berangkatnya dari teman, pemantau sampai bisa jadi manajer. Ya. Teman, yuk, marah kan istri guna, kan istri, begitu nah, mau tak telat oleh atau nanti kamu kalau tidak terlambat lagi, nanti ibu bantu atau ayolah kamu terlambat hari ini, kan tugasnya nggak mengerjakan, besok jangan terlambat lagi ya. Untuk tugas kali ini mau ibu bantu. Ada teman akhirnya. Biasanya tidak ada batasan antara dulu. Paling tidak seperti. Kalau pemantau, yuk, kamu terlambat lagi. Kamu tahu konsekuensinya? Tahu apa? Saya harus baca buku sebanyak 15 menit. Oke, itu konsekuensinya. Kamu lakukan dulu. Jadi kalau ada murid melanggar itu biasanya diarahkan ke tata tertib dulu atau peraturan-peraturan. Kamu tertidur, ya. Kira-kira kalau tertidur apa konsekuensinya? Saya lupa harus membaca buku. Ya silahkan Pak. Ini pemantau mengaitkan dengan tata tertib. Tapi kalau manajer ini bagian dari dialog tadi, restitusi. Ya. Mencoba mencari kesalahan, siswa diajak mencari kesalahannya, kemudian siswa diajak mencari solusinya sendiri. Nah ini kalau penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam, ini contoh. Hormat pada bendera, mau boleh terlambat. Hormat, cuma, kalau membuat merasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Aduh, kok lah mengecewakan ibu. Jadi anak itu dibuat tak nyaman, dibuat merasa bersalah. Ya. Kalau teman, nah ini, ayo dong ikut aturan sekolah. Jadi buat mana kita ya? Bapak ibu biasanya sebagai teman biasanya. Nah, bini anak deh, galakean tahu. Tolong bantu ibu ya sekali. Ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Ini teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Jadi anak-anak di guru itu hanya memantau, kalau dia melakukan pelanggaran, apa konsekuensinya? Jadi mengingatkan kepada siswa. Setelah upacara kamu beliau ributnya, dioperasi dan jangan diulang lagi. Bodoh anak-anak saya, akhirnya tidak lengkap misalnya. Kamu tidak lengkap, jangan diulang lagi, kamu mulai besok beli. Jadi dikaitkan dengan tata tertib bahwa atribut itu harus lengkap. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi guru itu mencoba siswa itu biar menjawab sendiri kesalahannya. Itu ya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Ya. Nah ini posisi kontrol. Saya tanya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dari 5 posisi kontrol, sebagai penghukum, merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau kalimat ini terucap, kira-kira guru itu posisinya sebagai apa? Merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, kamu tidak pernah benar melakukan. Aku salah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, nah itu manajer, pidana manajer Yudi terlambat. Apa rencanamu? Saya polisi Pak. Iya. Polisi lalu lintas. Iya. Selamat pagi. Tahu kesalahannya apa? Ditanya dulu. Tahu kesalahannya apa? Manajer. Ya, dia bertindak sebagai manajer. Jadi ditanya dulu kira-kira kesalahannya apa.
menyadarkan dia supaya dia benar-benar, oh iya saya salah. Itu manajer. Ayolah lakukan demi bapak, ibu ya, teman. Nah, biasa ibu, biasa gak ya? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau konsekuensi. Tanya sih, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Maksudnya ada konsekuensinya. Ini pemantau, mengingatkan. Ingat, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu tidak akan mendapatkan nilai. Itu pemantau. Sekarang lanjut segitiga restitusi. Ini terakhir Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi itu tahapan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali. Ya. Pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini penyelesaian ketika ada kasus. Ini biasanya guru kita. Tapi tidak hanya guru kita selaku guru juga harus bersikap seperti itu. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini bagian kita untuk menangani siswa menggunakan restitusi. Jadi, dan mau memposisikan sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan poin. Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Jadi ketika ada anak berbuat salah, kita biasanya menghukum, memberi konsekuensi, atau merestitusi. Jadi untuk hukuman ini sebaiknya kita hindari, kita lakukan restitusi. Kemudian posisi guru itu ada 5 kan, penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Nah, untuk menjadi seorang manajer dalam pembelajaran, kita ketika menghadapi persoalan murid harus menggunakan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Maksudnya apa? Menstabilkan identitas itu menjadikan posisi anak yang awalnya gagal menjadi sukses. Contoh, Yudi terlambat datang ke sekolah, maka jangan dibuat Yudi itu merasa bersalah atau merasa gagal. Dia harus kita angkat identitasnya menjadi sesuatu yang sukses. Contoh, Yud, kamu terlambat. Iya Pak. Biasanya kita ngomong apa? Kamu terlambat terus setiap hari. Alasannya pasti ngantri kamar mandi. Itu biasanya. Tapi kalau kita menggunakan menstabilkan identitas, Yud, kamu terlambat tadi. Iya Pak. Ya nggak apa-apa. Berbuat salah itu biasa ya. Nah, itu sih. Oh belum, nama Mamat. Berbuat salah itu nggak apa-apa. Kamu terlambat hari ini kan, untung kamu masuk. Padahal bisa saja kamu tidak masuk, tapi kamu masih bisa masuk. Yuk, alhamdulillah. Biasanya kalau terlambat kamu nggak masuk. Mak sekarang masuk ya. Biasa ya, salah itu biasa. Pak Mama dulu juga sering terlambat. Nah ini dialog ketika kita mau menstabilkan identitas. Tujuannya apa? Supaya Yudi yang datang dalam keadaan takut menjadi mentalnya naik. Oh saya dulu Pak Mama marahin saya. Jadi dia mentalnya naik dulu, supaya dia tidak dicap sebagai orang yang gagal. Harus dibuat sukses dulu, optimis. Setelah menstabilkan identitas, ini validasi tindakan. Bertak tindakan. Maksudnya bertak apa? Kamu benih foto pas tamper bukan? Kamu tahu kesalahan kamu? Iya Pak. Iya Pak, saya tahu Pak. Apa yang menyebabkan kamu terlambat? Saya bangun siang. Nah, mulai disadarkan murid itu. Terus setelah saya bangun siang Pak, saya tidak ikut pengajian kiai Pak. Terus kamu tidak ikut juga? Sembunyi Pak. Nah, dia bercerita akhirnya. Saya sembunyi Pak, mantri Pak di kamar mandi. Akhirnya saya datang terlambat Pak. Nah,
Ini memvalidasi tindakan. Artinya validasi tindakan yang salah. Meyakinkan siswa itu bahwa tindakannya salah. Biar meyakinnya itu berasal dari dirinya sendiri. Nah, setelah validasi tindakan yang salah sudah kita lakukan, terakhir menanyakan keyakinan. Kira-kira yuk kalau datang terlambat itu nilai-nilai apa yang tidak sesuai dengan SMK ini? Disiplin Pak, disiplin. Iya, kamu kalau terlambat berarti tidak disiplin. Iya Pak. Kira-kira apa solusinya? Ya saya tidak mau tidur siang lagi Pak. Tidak mau tidur terlalu malam Pak. Nah terus, saya Pak kalau antri kamar mandi, nanti saya biar tidak antri Pak. Sebelum mau ke masjid subuh atau tahajud, saya mandi dulu Pak. Jadi selesai pengajian kalau antri, kan saya sudah mandi Pak, tinggal tarawih Pak, atau tinggal cuci muka. Nah ini salah satu bentuk menanyakan keyakinan. Jadi guru itu mempersilahkan siswa untuk menganalisa masalahnya dan juga memberi waktu dan kesempatan dia untuk mencari solusinya. Kalau siswa tidak menemukan solusi, kita lakukan. Sebaiknya begini, sebaiknya begini. Nah, kita lihat besok. Terlambat boleh? Iya. Biasanya. Biasa. Cek kumpul aja iya. Yo, anak turunan dia. Yang gitu ya. Tapi ayo kita coba. Nah ini ya menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, semuanya pasti berbuat salah. Dari salah itu ayo belajar maksudnya. Kemudian validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan, murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk menunjukkan motivasi. Ini saya punya contoh Bapak Ibu. Ada satu kasus. Bagaimana Bapak Ibu nanti bisa menerapkan segitiga restitusi. Saat pelajaran matematika, Winda kelas berapa? 11. 12 ya? Winda tampak mengantuk dan tertidur. Pak Mamat sempat menegurnya. Jadi dalam pelajaran saya Winda itu tertidur. Saya tegur. Winda kaget dan meminta maaf kepada Pak Mamat. Dalam beberapa waktu Winda mencoba mengikuti pembelajaran dengan baik walaupun dia dalam kondisi ngantuk. Jadi setelah saya tegur, Winda bangun. Ya Pak. Terus lagi belajar walaupun sesekali begini. Tapi karena ditegur lagi, dia berusaha untuk tegar, dia berusaha untuk mengalahkan rasa kantuknya. Menjelang berakhirnya pembelajaran, hari 5 menit terakhir, Winda seakan tak mampu menahan lagi rasa kantuknya. Dari dulu tahan, kadang dari tak tahan lah. Dan tertidur. Nah, saya tahu sebelum meninggalkan kelas, Pak Mamat membangunkan Winda. Win. Tanya pelajaran oh iya Pak. Dan meminta Winda untuk menemui Pak Mamat di ruang kerjanya saat waktu siang. Jadi Win, nanti istirahat kamu menghadap saya ke ruang saya. Waktu itu Winda pasti rasanya kok lah pikirnya ayo mana. Sekarang bentuk segitiga restitusinya seperti apa? Sebentar. Kita coba simak sebentar. Misalnya normal ya. Tidak kalau dulu rasa untuk ditanya. Tidak kamu tanya tidak tahu kenapa dipanggil itu ruangan apa? Mungkin ya kamu tadi
kalian tidur di kelas, tidak memperhatikan pelajaran mama. Kira-kira tidak kamu merasa itu sesuatu yang baik kamu? Ya, tidak. Awalnya betul. Setiap ini orang itu pasti punya salah. Nah, menstabilkan identitas. Kamu tadi terlihat itu stabil. Yang awalnya tidak takut, tidak hanya untuk tidak takut. Kemudian ketika waktu itu baru kamu menyadari dan bangun sampai kamu menyelesaikan pelajaran. Tapi Pak Mama memberi waktu sendiri ya untuk ya sudah tahu saja masalah. Jadi seperti yang Pak Mama sampaikan, tidak ada yang sempurna, tidak mungkin biasa melakukan saya. Tapi bagaimana apabila tidak mengetahui apa yang kamu lakukan itu benar salah. Nah, ini sudah masuk tahap validasi tidak. Pak Mama walaupun tadi sangat kecewa, tapi paling tidak kamu harus mau memperbaiki diri, ya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu mengatur tadi di kelas. Saya sebenarnya mengerti Pak sampai teman, jadi kemudian saya sedikit. Oh, berarti kamu tadi malam tidurnya malam, nonton televisi, tidurnya umur berapa? Ya sudah semua, karena saya sampai ke sampai saya selesai. Oh itu, ya tapi sehingga kamu tadi ngantuk ya di kelas ya, tapi kamu bangun pagi. Sebenarnya pernah bantu saya tadi sudah juga Oh gitu. Ya, tapi gak apa-apa. Walaupun kamu merasa ngantuk, kamu masih bisa masuk sekolah. Jadi kamu sepertinya punya keinginan ke sekolah walaupun itu. Tapi kira-kira apa keyakinan sekolah masuk ke tahap terakhir, menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau kita memperhatikan pelajaran guru atau kita mengacu diadu saat pelajaran, apa yang kamu ingin kamu tahu? Kamu selalu buat apa? tidak menghargai diri. Tidak menghargai diri. Kamu bisa memperbaikinya. Kira-kira apa yang mau kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya tidur di awal, tidak tidur di kelas lagi dan difokuskan untuk menggunakan Oh gitu. Jadi solusinya dari kita sendiri. Saya tidak akan bangun tidur terlalu malam. Sarapan dulu, kemudian berangkat ke sekolah supaya tidak mengatur. Baik tidak, kamu sudah yakin mau memperbaiki diri kamu. Mudah-mudahan di depan kamu bisa memperbaiki diri supaya nanti bisa mengikuti pelajaran yang baik. Tidak hanya di pelajaran Pak Mama, matematika, tapi di pelajarannya. Oke, terima kasih tidak. Mudah-mudahan kamu sadar dan mau memperbaiki diri ya. Dan tidak kembali ke kelas tidak? Ya. Ya. Waalaikumsalam. Baik, itu contoh kasus. Sebenarnya ada lagi kasus kedua, tapi tidak perlu saya sampaikan karena sama juga penyelesaiannya dengan segitiga restitusi. Cuma ini kasusnya kasus dua tentang Saiful. Tahu Saiful jelas. Ya sebelah saya. Pondok ya, siswa pondok. Pernah datang terlambat karena ngantri katanya. Dan siswa pondok rata-rata terlambatnya gara-gara antri kamar mandi. Saya tidak perlu menyampaikan bentuk kasusnya atau penyelesaiannya, tapi di situ di video penyelesaian saya dengan saya itu
saya pun kemudian punya solusi bahwa supaya saya tidak terlambat, maka pada saat saya bangun untuk melaksanakan tahajud atau sholat subuh berjamaah, dia akan mandi lebih awal. Itu solusi yang ditawarkan oleh saya. Saya mau mandi lebih awal, Pak. Jadi ketika selesai sholat subuh, lanjut pengajian oleh Pak Kiai, mau masuk ke sekolah 6:30, kalau kira-kira kamar mandi antri, maka saya langsung ambil wudhu atau cuci muka, karena saya tadi sudah mandi. Tapi kalau kira-kira kamar mandi tidak antri, saya akan berusaha mandi lagi, Pak, biar lebih fresh kan. Nah, itu salah satu bentuk solusi. Dan aneh, saya juga mempraktekkan aneh, Pak. Makburan saya kok lemah lembut, saya serahkan diri. Karena selama ini saya merasa saya kalau menangani masalah itu blok gitu, tak. Kalau yang barusan minda, kamu tahu kesalahan kamu, dan memang harus seperti itu, Bapak Ibu. Ternyata harus seperti itu. Nah, ini mari kita coba budaya-budaya positif seperti ini, penanganan siswa kita kepada siswa kita, bagaimana kita mengupayakannya. Kalau saya pribadi, saya sangat menyadari saya jauh. Saya kebanyakan masih di posisi penghukum maupun membuat rasa bersalah ketika menangani siswa. Mungkin karena latar belakang saya guru matematika yang mungkin harus langkah demi langkah. Tapi kalau ibu BK atau ibu-ibu tentu yang punya hati nurani kelembutan barangkali bisa itu. Tapi kita harus meyakini mulai saat ini kita harus mencoba seperti itu dalam menangani kondisi siswa. Nah, saya rasa itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya buka, mungkin ada yang mau ditanyakan, paling tidak ada 1 atau 2 pertanyaan. Walaupun itu tidak dalam bentuk pertanyaan, paling tidak sharing supaya kita ke depannya bagaimana menerapkan budaya positif ini di sekolah kita. Saya ingin ada umpan balik. Terima kasih, silakan. Terima kasih atas waktunya. Nah, jadi di sini saya ingin menanyakan bagaimana jika terdapat murid yang sering terlambat, tetapi guru itu hanya fokus pada kesalahan satu murid saja, dan sedangkan yang lain itu tidak diberikan teguran atau apapun, malah yang dicari-cari kesalahannya hanya fokus pada satu murid itu saja. Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Fida. Pertanyaannya yang luar biasa sekali. Ini mungkin pengalaman. Dari beberapa pengalaman kita, kadang kita fokusnya itu mencari siswa yang biasa melakukan. Contoh, dari tadi saya ngomong Ari, ngomong Yudi, itu berarti anak ini terkenal. Dari saking terkenalnya, kita fokus kepada Ari. Kita fokus kepada Yudi, kita fokus pada Gandhi dan semacamnya. Tapi bagaimana dengan siswa yang lain? Nah, ini Bapak Ibu, memang perlu komitmen dan konsekuensi. Tidak boleh kita itu melakukan perlakuan berbeda kepada murid. Harus sama, harus konsekuen. Jadi tidak hanya ke hari terus yang disorot. Sementara yang lain tidak. Ini yang pertama. Jadi perlakuan itu harus tidak boleh berbeda. Perlakuannya harus sama kepada semua murid. Yang kedua, kita itu bisa memberikan keyakinan di kelas. Ingat, ada peraturan. Sekarang beranjak kepada keyakinan. Kalau peraturan itu biasanya kalimat-kalimat yang berisi tentang perilaku-perilaku yang harus dipatuhi. Tapi kalau keyakinan itu nilai-nilai kebajikan yang ingin diharap. Contoh Bapak Ibu, ada peraturan tata tertib lalu lintas menggunakan helm. Pengendara wajib menggunakan helm. Kita pakai helm aja ketika ada polisi. Tapi ketika tidak ada polisi, ada tidak pakai kan? Ini bukti bahwa sekarang di pendidikan kita peraturan itu harus mulai beranjak ke keyakinan.
peraturan sekolah, tata tertib sekolah. Sekarang mulai beranjak ke keyakinan sekolah. Karena keyakinan itu ada nilai-nilainya. Kalau menggunakan helm, nilai-nilai apa yang kita harapkan? Keselamatan, ya kan? Jadi kalau pakai helm, nilai yang mau kita tuju adalah keselamatan. Kalau kita meyakini nilai-nilai itu, mau ada polisi, mau tidak ada polisi, kita tetap pakai helm. Itu bedanya. Kalau cuma peraturan yang hanya kalimat semata yang berisi anjuran atau peraturan yang harus dilakukan, itu kadang siswa melakukan itu hanya karena sesuatu, hanya karena takut dihukum. Jadi dilarang terlambat atau masuk ke sekolah, siswa wajib masuk ke sekolah pukul 7. Itu namanya peraturan sekolah. Tapi kita mulai beranjak ke keyakinan sekolah. Dari siswa tidak boleh terlambat ke sekolah itu. Berarti nilai-nilai apa yang kita harapkan dari siswa? Disiplin. Nah, disiplin itu yang kita pacu ke siswa. Jadi walaupun jam berapapun, karena niatnya sudah disiplin, maka dia tidak akan terlambat. Nah, itu kita bahas di tingkat kelas. Jadi peraturan kelas, tata tertib kelas, Bapak Ibu wali kelas, itu hendaknya sekarang mulai mengubah ke keyakinan kelas. Memang ditulis, tata tertibnya silakan ditulis. 1. Siswa dilarang mengganggu siswa lain. Nilainya apa? Menghargai. Nah, sikap menghargai itu yang disodorkan kepada siswa. Kalian harus menghargai. Jadi nilai-nilai itu yang harus segera ditangani oleh siswa. Jadi menjawab pertanyaannya Bu Fida, sekali lagi untuk perlakuan kepada murid-murid kita tidak boleh berbeda, harus sama. Walaupun katanya adil itu memang tidak harus sama memang, tapi lihat konteksnya dulu. Perlakuannya harus sama, semua siswa harus kita tangani. Kemudian yang kedua, kita harus bentuk keyakinan kelas. Jadi dari keyakinan kelas nanti akan menjadi keyakinan sekolah. Tata tertib di kelas akan menjadi tata tertib sekolah. Jadi setiap wali kelas di kelas itu harus punya tata tertib. Tapi tata tertib itu harus disuguhkan nilai-nilai apa yang mau dicapai dalam bentuk keyakinan. Seperti itu dulu Bu Fida. Satu lagi, Bapak. Oke, kalau begitu saya simpulkan, budaya positif ini adalah sesuatu yang mulai hari ini kita terapkan perlahan demi perlahan dalam hal menangani siswa yang bermasalah. Yang kedua, pembiasaan positif mari kita lakukan dengan teori perilaku. 1, untuk mendapatkan atau untuk menghindari hukuman, ataukah untuk mendapatkan penghargaan, ataukah untuk menghargai diri sendiri agar menjadi manusia yang memiliki nilai-nilai. Maka saya sarankan, marilah kita pilih teori perilaku manusia yang ketiga. Jangan kita melakukan tindakan mengajar kita karena mau mendapat penghargaan atau karena kita tidak mau dihukum. Saya selaku guru penggerak mengikuti pendidikan guru penggerak, motivasinya sebenarnya 1. Ketika saya wawancara awal pendidikan guru penggerak, saya ditanya oleh asesor, apa motivasi Bapak mengikuti pendidikan guru penggerak? Jawaban saya adalah, saya ingin menjadikan sekolah saya menjadi sekolah yang berkualitas. Itu alasannya, berkualitas. Karena walaupun sekolah saya adalah SMK swasta, saya ingin sekolah saya bersaing dengan sekolah-sekolah negeri. Jadi bukan karena Bapak kenapa ikut guru penggerak? Saya ingin dihargai Pak, saya ingin mendapat penghargaan dari sekolah, saya ingin tidak. Atau saya dipaksa Pak oleh Pak kepala sekolah, takut dihukum. Tidak. Jadi motivasi saya adalah ingin menjadikan sekolah saya sekolah yang berkualitas. Minimal dari saya menelurkan kepada teman-teman, nanti bersama-sama kita berkolaborasi. Saya sendiri tidak mampu kalau tanpa bantuan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan atas kesediaannya hadir di Desmitas kali ini. Saya sekali lagi membutuhkan dukungan Bapak Ibu.
Tidak ada artinya saya selaku satu orang guru penggerak di sini ketika mau bergerak, yang mau digerakkan nggak mau bergerak, buruk-buruk, buruk yang mau saya gerak. Makanya ini harus bersama-sama, tergerak, bergerak, menggerakkan, tergerak dalam diri, bergerak sendiri, menggerakkan, membantu bersama-sama teman-teman yang lain. Artinya proses paradigma pendidikan yang baru yang akan kita lakukan ini harus bersama-sama. Jangan hanya saya saja, jangan hanya Pak Ansarul, jangan hanya Pak Aris, tapi semuanya bersama-sama. Walaupun setiap guru pasti punya kekurangan masing-masing, tapi dari kekurangan itu mari kita gabungkan dengan yang lain sehingga menjadi sesuatu kekuatan. Terima kasih Bapak Ibu. Akhiran, Allahumma fiqh ila qawmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.